Haleluya, shalom, selamat siang kembali buat sobat kita diberkati. Saya yakin dan percaya engkau terus diberkati karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kita. Dan saya terus berdoa kiranya kehidupanmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu terus diberkati. Oke sobat kita diberkati, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Kita Diberkati. Sobat kita diberkati, hari ini kita akan belajar satu materi lagi dalam channel YouTube saya ini. Dan saya terus meminta dengan kasih Kristus buat sobat kita semua, jangan lupa terus support channel saya dengan tekan tombol subscribe, dengan tekan tombol lonceng, tekan tombol like, dan jangan lupa cantumkan komentar saudara-saudara semua. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya kembali rindu membagikan satu materi yang penting buat kita semua, yaitu siapa yang bisa melayani pelepasan pengusiran setan. Ya, siapa yang bisa melayani pelepasan pengusiran setan? Ya, sobat kita diberkati, sekarang ini banyak jadi pertanyaan bagi banyak orang. Bahkan ada orang-orang yang berkata bahwa yang bisa melayani pelepasan pengusiran setan itu hanya pendeta atau hanya hamba Tuhan. Sehingga banyak terjadi dalam pelayanan kita ketika ada orang yang dirasuki setan, ada orang yang kerasukan setan atau dikuasai oleh roh jahat. Ketika hamba Tuhannya tidak ada, semua orang kebingungan. Bagaimana ini? Pendeta kita tidak ada, atau hamba Tuhan kita tidak ada, atau gembala kita tidak ada. Bagaimana kita bisa, bagaimana dengan orang yang sedang kerasukan ini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, sobat kita diberkati, banyak sekali dilema-dilema terjadi dalam kehidupan Kristen saat ini. Banyak orang berkata bahwa yang bisa mengusir setan itu hanya hamba Tuhan, atau hanya pendeta-pendeta. Sobat kita diberkati, hari ini kita akan belajar siapakah yang bisa melayani pelayanan pengusiran setan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ya, menurut Alkitab, siapa saja yang berkuasa atau yang punya kuasa untuk melayani pelepasan pengusiran setan? Ya, yang pertama, mari kita lihat bersama, yaitu yang pertama adalah Yesus sendiri. Yesus itu sudah sangat jelas. Dia bisa melakukan pelayanan pengusiran setan. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan contoh bagi kita semua. Karena kuasa nama Yesuslah yang berkuasa. Karena Tuhan Yesuslah yang mempunyai kuasa itu. Jadi yang utama, atau yang pertama, yang bisa melayani pengusiran setan atau pelayanan pengusiran setan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Alkitab mencatat pelayanan pelepasan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Misalnya di dalam Markus pasalnya yang ke-9, dalam Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-28, situ berbicara tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ya, firman Tuhan ini sobat kita diberkati bisa membaca di rumah masing-masing. Ya, sobat kita diberkati, banyak ayat firman Tuhan di dalam kitab-kitab Injil yang menjelaskan bagaimana Yesus melakukan pelayanan pengusiran setan. Bahkan Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan dan juga dirasuki oleh setan. Ya, banyak sekali. Ya, sobat kita diberkati, yang pertama, siapa yang bisa melakukan pelayanan pengusiran setan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, para murid Yesus. Ya, haleluya. Yang bisa melakukan pengusiran setan yang kedua adalah para murid Yesus. Di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-8, Matius 10 ayat yang ke-8. Di sini sangat jelas bahwa sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, sobat kita diberkati, di dalam Injil Lukas juga pasal 10
Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ kembalinya ke-70 murid ketika mereka melakukan pelayanan pengusiran setan. Saya akan baca untuk kita semua dalam Injil Lukas 10 ayat 17 sampai ayat 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Ya, sobat kita diberkati. Jadi yang kedua yang bisa melakukan pelayanan pengusiran setan adalah murid-murid Yesus. Yang pertama tadi ada Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, mari kita lihat bersama. Yang ketiga adalah para rasul. Misalnya Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus juga dicatatkan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai ayat 12. Di situ juga Rasul Paulus melakukan pengusiran setan. Jadi, yang ketiga yang bisa melakukan pelayanan pengusiran setan adalah para rasul. Misalnya di situ dijelaskan adalah Rasul Paulus. Ya, sobat kita diberkati. Yang terakhir, nah ini kita perlu tahu sebagai orang percaya, kita perlu tahu bahwa yang bisa melakukan pelayanan pengusiran setan atau pelepasan pengusiran setan yang terakhir di sini dijelaskan adalah setiap orang percaya. Pelayanan pelepasan itu merupakan tanda-tanda yang menyertai setiap orang percaya. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17, firman Tuhan sangat jelas di situ dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Haleluya. Sobat kita diberkati, percayalah bahwa ketika engkau mengaku diri bahwa engkau orang percaya, yang percaya Kristus, percayalah engkau bisa melakukan pelayanan pengusiran setan. Jadi sobat kita diberkati, ketika dalam kehidupan Anda atau dalam pelayanan Anda mendapati ada orang yang saat itu sedang dirasuki setan, atau ada orang yang saat itu dikuasai oleh roh jahat, jangan pernah ragu. Ketika Anda percaya bahwa engkau percaya sungguh kepada Kristus, Anda mengandalkan Kristus atau Anda hidup di dalam Kristus, jangan pernah ragu melakukan pelayanan itu. Karena engkau juga bisa melakukan itu jika engkau sungguh hidup dalam Kristus. Jadi sobat kita diberkati, sekali lagi, siapa yang bisa melakukan pelayanan pelepasan pengusiran setan? Yang pertama Yesus, yang kedua para murid Yesus, yang ketiga para rasul, dan yang keempat menjadi poin penting kita adalah setiap orang percaya. Jadi tidak dijelaskan di situ bahwa hanya pendeta-pendeta. Tidak dijelaskan di situ bahwa hanya para murid. Tidak dijelaskan di situ hanya para rasul. Tetapi firman Tuhan juga menjelaskan setiap orang percaya. Jadi ketika engkau percaya sungguh kepada Kristus, maka saya yakin dan percaya engkau bisa melakukan pelayanan pengusiran setan. Bahkan setan ketika melihat engkau yang adalah pengikut Kristus, mereka akan lari terbirit-birit melihat engkau, karena engkau punya kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Oke sobat kita diberkati, ini materi kita hari ini. Terima kasih untuk sobat kita diberkati yang terus support channel saya. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sobat kita diberkati. Saya terus berdoa kiranya keluarga Anda diberkati, kehidupan Anda diberkati, usaha Anda diberkati, pekerjaan Anda diberkati, bahkan pelayanan Anda terus diberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Amin.